Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, para pemirsa yang budiman, ini bersama di Darut Tauhid dari pesantren, dari sekolah apa dek? Lab School Kebayoran. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini angkatan yang keberapa ke sini? Pertama. SMP pertama. Biasanya SMA. Masya Allah. Mohon dimaklumi kepada semua ya pemirsa bahwa kali ini kajiannya disesuaikan dengan adik-adik yang hadir. Ini adik-adik apa kelas berapa? Kelihatan sudah agak senior ya. Jadi seperti yang diungkapkan tadi, semua orang ingin sukses. Semua orang ingin bahagia. Semua orang juga ingin mulia dan ingin selamat. Kunci utamanya satu. Apa tadi yang disampaikan? Kunci utama kesuksesan adalah zikrullah ta'ala. Jadi fadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Dan zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau akan beruntung. Jadi masalah terbesar manusia ini adalah kurang zikrullah. Kenapa orang akhlaknya jelek? Karena tidak ingat kepada Allah. Kalau ingat bahwa Allah menyaksikan kelakuannya, ingat bahwa setiap kelakuan pasti ada balasannya, tidak berani orang berbuat maksiat. Jadi zikrullah ini kuncinya. Seperti lampu misal ya, cahaya seperti ini. Nah, seperti lampu ini bercahaya atau siang dan malam. Ini kalau lampu dimatikan gelap gulita, ini beda urusannya dengan terang. Perumpamaannya kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadzkuru rabbahu, permisalan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang la yadzkuru rabbahu, alladzi la yadzkuru rabbahu, dan yang tidak ingat kepada Allah, masalul hayyi wal mayyit. Perbedaan permisalan orang yang ingat kepada Allah dengan yang tidak ingat kepada Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi manusia ini sejatinya dianggap hidup kalau dia sedang zikrullah. Kalau tidak zikrullah, mayit. Jadi kalau adik-adik naik mobil, naik kendaraan, tidak ada yang ingat kepada Allah, namanya mobil jenazah. Ya, kan ada yang di kendaraan tuh hura-hura, nyanyi-nyanyi, atau tidur, atau ngobrol, tapi tidak ada ingat kepada Allah. Itu walaupun mobil itu orangnya hidup, tapi seperti mobil mayit. Di restoran ulang tahun sibuk, selamat ulang tahun, tidak ingat kepada Allah. Itu namanya bukan ruang makan, tapi ruang mayat. Pinter itu. Di kelas juga begitu. Jadi kalau di kelas jarang ingat Allah, namanya kelas zombie ya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa nih orang yang paling disukai Allah, mudah. Orang yang paling dicintai Allah
adalah orang yang paling banyak diingat oleh Allah. Siapakah orang yang paling banyak diingat Allah? Fadzkuruni adzkurkum. Ayo sama-sama, fadzkuruni adzkurkum, yang kompak. Surat apa itu Ustaz? Al-Baqarah 152. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, menurut Allah ya, aku ingat padamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu kufur. Nah, jadi gimana kalau kita tidak zikir, Allah ingat tidak kepada kita? Ingat, karena kita ciptaan Allah, tapi tidak diingat secara spesial, diperlakukan spesial. Bagaimana sih ingat kepada Allah? Nih satu, supaya mudah ya deh ya. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Ya, ulangi. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Yang itu nggak ikut sebelah sana tuh, nanti ditanya ya. Bagaimana rumusnya? Yang pertama, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Ulangi yang kompak semuanya. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Nah, ini mulai enak di sini zikirnya nih. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Ciptaan Allah apa saja, Dek? Sebutkan. Farsyah. Hewan, bagus. Bumi dan langit, bagus. Giliran ya. Alam semesta. Tadi apa tadi? Hewan. Jangan diborong semuanya, nanti nggak kebagian. Ini Robi jangan gugup. Hah? Apa yang betul? Sebut salah satu saja yang bikin ciptaan Allah apa aja. Semuanya bagus. Ada lagi? Ridho. Bingung ya, Gilang. Ciptaan Allah apa aja? Yang seluruh ada di bumi. Dan di langit gimana? Ya juga ya. Ini Bapak yang bawa ini, coba Bapak ciptaan siapa? Ini istri Bapak ciptaan siapa? Yang betul kok ragu-ragu gitu kan? Istri Bapak ciptaan siapa? Jadi kalau lihat istri ingat apa? Benar. Yang benar. Banyak istri yang ingat suami, ingat duitnya katanya. Baik. Hewan ciptaan siapa? Langit ciptaan siapa? Hujan ciptaan siapa? Mata kepada ciptaan, hati. Aagim ciptaan siapa? Mata melihat aagim, hati. Nah itu yang benar. Kira-kira ada tidak di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah? Jawab. Robot ciptaan siapa? Michael Jackson ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Facebook ciptaan siapa? Ciptaan Allah lewat Marx. Ya, saya juga nggak tahu siapa si Marx itu ya. Jadi semua yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, kita rasa, kita pikirkan pasti ciptaan Allah. Makanya zikir kenapa? Karena kita pasti melihat sesuatu. Nah, ketika mata kepada sesuatu, hati ingat ini Allah penciptanya. Lihat anjing, mata ke anjing, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan anjing ini. Bentuknya macam-macam, bulunya macam-macam, memang najis,
air liurnya, tapi tidak boleh lepas. Kita lihat anjing jangan jadi benci, karena anjing tidak milih jadi anjing, sebagaimana kucing tidak milih jadi kucing, dan kita pun tidak milih jadi manusia. Semuanya ciptaan Allah. Jelas adik-adik? Jadi sekarang kalau lihat orang tua gimana? Mata ke ibu, hati ke, ya Allah, inilah ibu saya, ciptaanmu yang menjadi jalan saya terlahir ke dunia ini. Lihat bapak, ya Allah, ini ayah saya, ciptaanmu yang menjadi jalan saya berada di dunia ini. Lihat guru, ya Allah, ini guru saya, ciptaanmu, milikmu, engkaulah yang menciptakan guru yang menjadi jalan ilmu bagi saya. Memang begini ya, ngajar SMP nggak ada yang bisa diam ya. Yang enak ngajar ini kesepuhan ya, diam aja. Tiba-tiba geletak aja, tidur, pus maaf pak. Jarang ya kalau orang tua fokus. Lanjut. Jadi mulai sekarang telinga mendengar suara kucing, hati ingat. Kemarin tuh ada yang nembak kucing, zolim sekali. Tidak boleh. Kucing lapar. Bayangkan kalau kita lapar, kucing itu kan susah cari makan ya, benar? Kasih makan, jangan-jangan dia haus, kasih minum, semuanya. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu, Allah menyayangimu. Jadi kalau sekarang lihat ciptaan Allah susah, apakah binatang, pohon kering, layu, daun-daunnya, siram, sayang kepada pohon, Allah lihat tidak? Allah bakal sayang ke kita. Oh itu kelihatan teman saya, pulpennya hilang, pulpennya lupa ke bawah, kasih pinjam pulpen. Ini adalah sayang kepada orang, itu yang membuat kita disayang Allah. Jelas adik-adik? Jadi semuanya ciptaan. Lihat hujan, hujan ciptaan. Ingat, oh Allah yang menurunkan hujan. Kenapa terjadi hujan? Coba ada yang bisa jelaskan adik-adik? Guru, ya coba gimana sayang? Pertama, sini deh, ya nggak apa-apa. Maaf pemirsa, kali ini kita semua jadi anak SMP ya. Saya juga jadi guru SMP. Sini nak, Masya Allah. Siapa namanya? Oh. Nama saya Brian. Ini Brian pakai ini ya. Coba ceritakan. Jadi semua berawal dari bahkan sekecil-kecilnya kolam air, genangan air. Genangan air. Lalu panasnya matahari menyentuh airnya sehingga airnya berubah menjadi uap air. Dengan panas matahari jadi uap air. Lalu uap air itu terbang tinggi ke langit sampai ya memuncak di titik yang memang benar-benar dingin. Oh, sehingga, jadi bantu ya. Kelang ke atas, terus cari satu tempat yang dingin sehingga dia membentuk awan. Sehingga dia membentuk awan. Lalu setelah beberapa lama lagi airnya lama-lama akan berubah menjadi air lagi. Awannya akan berubah jadi air lagi. Di satu titik tertentu awan itu berubah jadi air lagi. Dan turunlah hujan. Ke bumi. Terima kasih Brian ya. Nanti lagi kalau di masjid tepuk tangannya ditunda ya. Nanti aja di jalan dan di lapang. Biarlah di masjid mah pakai Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kalau nonton tinju atau nonton sepak bola tepuk tangan. Kalau di masjid
Alhamdulillah, Masya Allah. Nah itu tadi menurut guru fisika Mr. Brian ya. Boleh tambahkan sedikit? Karena yang tadi Allahnya belum sempat disebut ya. Jadi begini Brian, kenapa terjadinya hujan? Genangan air oleh Allah diangkat lewat panasnya matahari. Jadi air ini nggak bisa ngangkat kecuali atas perintah Allah. Syariatnya, sebabnya Allah kan menciptakan sebab oleh panas matahari. Lalu oleh Allah dikumpulkan di satu titik, di satu tempat yang oleh Allah hujan itu bakal diturunkan. Maka dalam bentuk awan oleh Allah diperintahkan berada di tempat yang memang Allah akan memberikan rezeki air itu ke bumi. Dengan sebab ya tadi kata Pak Guru Brian itu ada suatu kondisi titik tertentu dingin sehingga turunlah hujan. Hujan ini turun atas perintah Allah di tempat yang ditetapkan Allah, jumlahnya sesuai dengan kehendak Allah, dan semua air hujan bertasbih kepada Allah. Nah, kita dengar ayatnya ya. Jadi senang belajar fisika tuh, zikrullah terus. Begitu kalau guru mengajarkan tadi itu sudah bagus tapi kurang. Harusnya ada Allahnya, penguasanya. Silakan. Quran Surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-43. Ayat ke-43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tar anna Allah yujzi sahaba thumma yuwallifu bainah thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأصبار. Tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celah cahayanya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka Allah menimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memalingkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Masya Allah. Surat apa itu? An-Nur 43. Masya Allah. Jadi sekarang kalau bicara hujan harus ingat Allah. Kalau mendengar suara hujan harus ingat Allah. Termasuk alam ini. Nah, suara apa itu? Bukan, itu suara AA ya, bukan suara. Salah saya, untung nggak menggonggong ya. Jadi, gimana kalau ada suara kuntilanak? Itu kan hanya ada di cerita-cerita dan film, walaupun jin itu ada. Ada yang pernah lihat kuntilanak? Nah ya udahlah. Kalaupun nanti ada misalkan, udah nggak apa-apa, ingat Allah aja. Jin juga ciptaan Allah. Tapi belum pernah lihat jin dan
tidak berminat melihatnya. Saya juga pernah punya jin hitam memang, tapi kekecilan hadirinnya. Jeans. Oh, telat. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang kedua, semua yang ada adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan bumi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Dek, punya rumah tidak? Punya siapa rumahnya? Punya orang tua atau milik Allah? Milik Allah, tapi dititipkan atau diamanahkan ke orang tua. Apakah ada orang yang kaya asli di dunia ini yang memiliki kekayaan? Jawab, tidak ada. Tidak ada orang kaya. Yang ada adalah orang yang diuji oleh Allah, dititipi kekayaan sebentar. Apakah raja bawa kekayaannya? Mau dibawa kemana? Dunia di sini saja, milik Allah. Hanya ngaku-ngaku, itu harta saya, itu kerajaan saya, itu adalah aset saya punya sana. Ya ngaku-ngaku saja. Ngaku-ngaku, tidak bisa dibawa. Lahir tidak bawa apa-apa, kemudian ngaku-ngaku sebentar, kemudian meninggal, udah tidak dibawa. Ini Tante Elizabeth ya dari Inggris mengerti. Itu Bu Ratu ya meninggal, tidak dibawa kerajaan. Istana Negara Indonesia, lihat adik-adik pernah lihat di TV? Yang ngebangun dulu siapa? Belanda, meninggal semuanya. Ganti Jepang menguasai, meninggal. Giliran Bung Karno, Pak Harto bergilir, tidak dibawa itu istana. Karena bukan milik manusia, milik Allah, ujian dari Allah. Jelas adik-adik? Jadi perlukah kita sombong terhadap milik yang bukan milik kita? Hah? Ada lihat tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong, ya kan? Ganti-ganti mobil, tidak takabur, diambil sampai habis, tidak sakit hati. Kenapa? Kenapa dek? Karena itu bukan milik dia, jadi hanya titipan. Itulah yang membuat tukang parkir tidak sombong kepada mobil-mobil itu ya. Coba berikan mikrofonnya, ini bagus penjelasan adek. Dek, kenapa tadi tidak jadi sombong tukang parkir dengan mobilnya yang banyak? Karena itu milik orang lain, bukan milik dia ya. Jadi dia merasa apa aja? Dia cuma merasa diamanahkan. Ya, dititipi aja ya. Kenapa tukang parkir ketika diambil nggak sedih, nggak sakit hati? Karena ya memang awalnya dia gak punya. Bukan punya dia, diambil sama yang punya ya. Kenapa harus sakit hati? Nah itulah orang yang zikrullah. Nggak ada sombongnya, walaupun dunianya banyak. Wah, bapak kamu mobilnya keren. Shh, itu milik Allah. Bapak saya cuma dititipin aja. Mobil itu cuma kaleng, besi, kaca. Berat loh bapak saya, karena dititipinnya mobilnya bagus-bagus. Kecodet dikit bisa marah. Padahal cuma titipan Allah. Weh, rumah kamu gede. Itu memilih Allah. Kami sekeluarga cuma nebeng di rumah itu. Gitu, jelas? Jadi orang yang sombong itu kira-kira apa?
Hai, bagus ini, saya senang banget nih. Coba deh, siapa namanya sayang? Atar. Ata, Masya Allah. Jadi orang sombong tuh kira-kira kenapa? Karena dia mengakui jadi orang lain punya barang. Allah itu menitipkan barang ke dia, tapi dia malah mengakui itu punya dia, terus sombong. Jadi sombong itu kelakuan memalukan tidak kayak gitu? Memalukan banget, irasional. Oh iya, beyond my imagination. Iya, nah begitulah orang yang tukang pamer. Kalau tukang pamer barang orang gimana menurut Aden? Dan yang suka pamer-pamer segala dipamerin gitu, menurut analisa Ade sebagai seorang analisator bagaimana? Ya agak bagus, harus segera dihentikan. Wah. Jadi orang yang tukang pamer itu kira-kira sehat? Itu dulu deh, saya senang jawabannya nih. Kira-kira sehat tidak itu? Akalnya kurang Kurang sehat. sehat. Jadi bagusnya gimana kalau punya mobil bagus, punya rumah atau punya sesuatu yang bagus, bagusnya bagaimana? Bersyukur. Bersyukur. Dan kalau yang kurang bagus mobilnya gimana? Ya tetap bersyukur. Wah, benar ini. Mantap nih. Mau jadi kiai nggak? Mungkin. Ah. Masya Allah. Inilah tauhid hadirin, inilah zikrullah. Jadi zikrullah itu bukan hanya zikir seperti tadi saja, itu tadi zikrullah juga, tapi sebagian pada tidur dan nggak ngerti ya. Nah, cuman ngikutin doang. Nah ini bagian tapi tadi zikrullah, sholat subuh zikrullah yang sangat penting. Nah yang sedang kita bahas ini juga zikrullah, ingat kepada Allah. Nanti adik-adik gitu, jadi tidak terpesona, wih itu mobil keren, ciptaan Allah, titipan Allah. Jadi kata orang tua, alhamdulillah nak, kita sekarang punya beli villa di sana. Ya Pak, itu titipan Allah semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita tidak ada yang sombong. Anak-anakku sekalian, kata bapak, maaf ya, usaha bapak lagi ngedrop sekarang. Rumah ini kepaksa dijual, kita akan ngontrak ke rumah yang lain. Gimana anak-anak? Masya Allah Pak, semuanya titipan Allah. Ada waktunya. Lihat aja tukang parkir, waktunya diambil ya nggak apa-apa. Anak-anak nggak malu, mobil kita jadi sederhana, rumah kita jadi sederhana. Apa yang harus malu Pak? Semuanya juga titipan Allah. Waktunya pindah ya pindah. Dia tersesuka yang punya, persis kan, parkir juga sesuka yang parkir. Masa ketika mau diambil kata tukang parkir, stop, jangan diambil. Kenapa? Nggak boleh. Ya ini error ya. Jadi kalau waktunya diambil bukan musibah yang asli. Musibah yang asli itu justru kalau ngaku-ngaku mobil orang. Mengerti ya deh ya? Makanya nggak usah kagum dengan orang yang kaya punya, biasa aja. Kan ada yang suka pamer ini, pamer itu, ya itu kekanak-kanakan sebetulnya. Orang tukang pamer itu kekanak-kanakan. Sebab kalau anak kecil pamer mobil-mobilan, pamer boneka, wajar, namanya juga anak kecil. Masa makin tua suka pamer? Namanya bukan masa kecil kurang bahagia, itu namanya awet balita ya. Ya kalau makin tua suka pamer berarti kekanak-kanakan, karena makin dewasa makin tahu bahwa ini cuman titipan, cuma casing, bukan itu diri kita yang aslinya ya. Satu, semua ciptaan Allah. Dua, semua milik Allah. Kalau Allah ngasih, bekal datang nggak ke kita? Semua jawab. Kalau Allah ngambil, pasti lepas nggak dari kita? Adakah pemberian dari Allah yang tertukar?
Mungkin nggak ketukar? Ada yang bisa menghalang-halangi enggak kalau Allah mau ngambil? Ada yang mencegah? Ada yang bisa menolak? Baca surat Yunus 107 ya. Ini salah satu dalilnya supaya adik-adik nanti bisa makin yakin. Maaf hadirin sekalian, ini namanya ilmu apa? Ini namanya ilmu tauhid. Tapi diajarkan dengan cara yang sederhana. Kenapa sederhana? Karena, kenapa coba sederhana? Kan? Kenapa dia sampaikannya sederhana? Biar mudah dipahami, dan yang menyampaikannya juga baru bisa kayak gini, itu sih yang aslinya. Silakan Regu B, tolong Ustaz bacakan Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu tadi kalau Allah menimpakan ujian ke kita, kemudaratan, nggak bisa tuh ada yang menghilangkannya selain Allah sendiri. Tapi kalau Allah mau ngasih kuliah di sana, kejadian, umroh, kejadian, jodoh, kejadian, tidak ada yang bisa nolak. Hanya Allah yang menguasai. Maka yang ketiga, segala sesuatunya ada dalam kekuasaan Allah. Ulangi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi semua yang ada di jagad ini ciptaan Allah, milik Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Sekarang jin dan manusia bergabung mau memberi kepada AA satu butir satu butir mutiara. Ini bagus pisan. Satu butir telur. Ini tiap orang jadi ngomong sesuai dengan keinginannya. Ada yang satu butir telur, satu butir korma, apa yang dicita-citakan sekarang. Kenapa lagi satu butir mobil jauh, satu butir beras. Nih, semua yang ada di sini. Saya mau ngasih ke AA satu butir beras, diangkat oleh semua. Satu aja. Tapi Allah tidak menghendaki sampai tidak beras itu ke AA. Kan? Ditambah lagi semua se-Indonesia akan membantu. Sampai tidak? Tanpa izin Allah sampai tidak? Jawab. Ditambah lagi semua jin yang ada sedunia dan manusia akan ngasih sesuatu, tapi Allah tidak menghendaki sampai tidak? Jawab. Yakin? Ditambah lagi malaikat semuanya mau bantu ngirimkan sesuatu, tapi Allah tidak menghendaki sampai tidak? Tidak bisa. Tidak ada nikmat apapun yang bisa sampai kepada kita sehalus apapun tanpa izin Allah. Karena semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin fa minallah.
Anissa 79 siapkan deh. Ya. Sekarang sebaliknya. Semua yang hadir akan mencelakakan AA. Lempar pakai pisau, pakai apa, dari sana misalkan pakai senjata, pakai panah. Tapi Allah tidak menghendaki AA celaka. Celaka tidak? Yakin? Yakin? Benar? Tes sekarang. Boleh pukul. Dari mana aja, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan tersentuh. Ayo. 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 Nah, udah mau berdiri nih. Saya udah tegang aja nih. Terima kasih deh. Oh mukul ada beneran? Nggak takut kualat? Itu buktinya nggak kejadian ya, hanya berdiri aja. Semuanya tegang. Ada bener mau mukulan? Nah, enggak tuh katanya, hanya ini lagi sinetron ya. Loh kok nggak kejadian? Karena syariatnya bagaimana? Allah lah yang membulak-balik hati. Jadi kalau Allah balikan hatinya, enggak jadi. Syariatnya jalan, bukan berarti ting peong, enggak gitu. Masa peluru belok-belokan ya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya pasti ada jalannya tidak terjadi. Di antaranya adalah hatinya dibulak-balik oleh Allah, jadi tidak mau berbuat jelek. Makanya pelindung kita siapa? Allah. Allah atau hanya Allah? Hanya Allah. Nih surat An-Nisa ayat 79. Fadhil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebaikan nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah, sedangkan keburukan atau bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu engkau wahai Nabi Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Karunia apapun itu dari Allah. Tapi kalau keburukan menimpa kita, dari siapa penyebabnya? Dari diri sendiri, tapi terjadi dengan izin Allah. Jadi menimpa kepada kita itu dengan izin Allah, tapi yang mengundang kepahitan menimpa kita adalah dosa kesalahan sendiri. Jelas adik-adik? Nikmat apapun dari Allah, milik Allah. Tapi kalau musibah yang menimpa terjadi dengan izin Allah karena dosa kita sendiri. Jadi tidak boleh menyalahkan. Oh ini saya kena musibah, saya ini dari Allah, dari diri sendiri, tapi terjadi dengan izin Allah. Mengerti ya? Nah, jadi segalanya ciptaan Allah, segalanya milik Allah, segalanya dalam kekuasaan Allah. Adakah yang maha berkuasa selain Allah? Tidak ada. Itu kalau jadi presiden, jadi menteri, itu keinginan siapa itu? Terjadi dengan izin Allah bukan? Kita dengar surat Ali Imran ayat 26. Wah, ini ada rajin sekali baca Quran, senang lihatnya fakri ya. Alhamdulillah. Ali Imran ayat 26.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wahai Allah, Engkaulah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Engkaulah yang al-mulk, memiliki kerajaan. Engkau berikan kerajaan, kekuasaan, kedudukan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil, Engkau cabut kekuasaan, kerajaan, kedudukan, jabatan dari siapa yang Kau kehendaki. Lihat ya, adik, antara jabatan wa tu'izzu man tasya, sedangkan kemuliaan dipisahkan. Jadi tidak langsung orang dikasih jabatan langsung mulia, tidak. Kalau dia amanah baru kasih mulia. Kalau dikasih jabatan tidak amanah baru dihinakan oleh Allah. Kalau udah waktunya dicabut, cabut nanti. Tapi dicabut jabatan tidak berarti jadi hina juga. Ada yang jabatannya dicabut, padahal dia orang jujur. Dia tetap mulia kalau dia ridho. Jadi jabatan itu kemuliaan dan kehinaan itu adalah sikap terhadap diberi atau dicabut jabatannya. Kalau waktunya dicabut, dicabut. Makanya nanti kalau pulang ke rumah, Bapak, kata orang tua ya, Bapak pensiun nak? Apa jawaban kita sebagai anak? Alhamdulillah. Jadi banyak waktu di rumah, banyak waktu ke masjid, banyak waktu ke majelis taklim. Gimana nak? Bapak nggak punya lagi? Semuanya ada waktunya. Ada waktunya diberi jabatan, ada waktunya diambil. Misalkan ada orang tuanya yang ikut pilkadal. Tahu pilkadal? Pemilihan kepala daerah langsung disebut pilkadal ya. Tiba-tiba mau jadi wali kota, enggak jadi. Waduh, saya enggak jadi. Apa kata anak-anak? Pak, tenang. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Kalau memang bukan takdirnya, nggak dikasih, nggak apa-apa. Yang penting niat Bapak baik, ikhtiarnya udah maksimal. Teng, enak tidak? Oh, tenang hidup ini. Rezeki, siapa yang punya rezeki? Siapa yang membagikan? Siapa yang menahan? Siapa yang mengambil? Allah, dengan izin Allah semuanya. Ya, kadang dibuka rezeki itu. Kadang ditahan, celak, kadang direm, ret, kadang diambil, semuanya dengan izin Allah. Coba nih dek, kalau naik mobil, ban meletus, cung, apa yang ada pikirkan? Zikirnya gimana? Ban meletus, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terus kata-katanya apa? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Apa hikmahnya ban meletus, Dek? Fakri, kasih. Maaf, Nak. Kalau ban naik mobil nih, ban meletus, apa yang kepikir oleh Fakri? Zikrullahnya gimana? Apa artinya? Kayak ingat kalau itu
punya Allah dan Allah bisa ngambil lagi. Kenapa Allah takdirkan ban itu meletus? Kira-kira apa hikmahnya? Karena Allah berkehendak. Iya benar. Di balik kehendak Allah kan ada hikmahnya. Setiap kejadian itu terjadi dengan izin Allah dan ada hikmahnya. Apa kira-kira? Cung yang tahu. Apa Seng? Mengecek kesabaran. Ban meletus. Ujian kesabaran. Ya nak? Lebih bahaya. Oh, untung ban meletus. Kalau nggak meletus bisa ada lebih bahaya ya. Misalkan ke jurang gitu ya. Oh, jadi boleh jadi ini merupakan pencegahan dari musibah yang lebih besar. Dalam nih, saya aja nggak kepikir. Ya deh. Karena orangnya lagi ke tempat maksiat. Oh, jadi, jadi orangnya ke tempat maksiat dimeletusin aja bannya orang. Iya boleh lah ya. Bukan orang yang meletus. Mungkin sudah rezeki tukang bannya kali ya. Apa? Rezeki siapa? Tukang tambal ban. Karena tukang tambal ban kan hamba Allah juga. Perlu makan, benar? Perlu buat bayar rumah, perlu buat nyekolahin anak, perlu buat sepatu anaknya, perlu buat bayaran ke sekolah, perlu buat sedekah, perlu buat nabung haji. Maka dimeletusin lah oleh Allah ya. Kalau meletusnya di tengah tol namanya rezeki derek. Baik, begitulah. Sudah tahu doanya supaya kita zikirnya ingat Allah terus. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terakhir sama-sama, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah maha mendengar. Semoga kita jadi orang yang tidak pernah lupa kepada Allah setiap waktu, dimanapun, kapanpun. Karena itulah sunnah Rasul yang paling utama, ingat kepada Allah setiap saat. Terima kasih. Tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.